Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أفضل الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fid din, azzakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di tempat yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa jazallahu khairan sahibal bait, yang merupakan sebab kita berkumpul di atas kebaikan ini. Ikhwani fiddin, azzakumullah. Pada pertemuan yang sudah lewat, kita menjelaskan tentang bentuk-bentuk kedurhakaan kepada kedua orang tua. Pada sore hari ini insyaallah kita akan memasuki dan membaca atharul uquq, pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan oleh durhaka atau kedurhakaan kepada kedua orang tua. Yang pertama, al-uqubatu fid dunya. Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum diazab di akhirat. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan disahihkan oleh Imam Al-Albani dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man 'ala jariyatain hatta tudrika dakhaltu ana wa huwal jannah. Barang siapa yang menanggung dua anak perempuan sampai dia menjadi dewasa, aku dan dia akan masuk surga. Kenapa demikian ikhwani fiddin, azzakumullah? Karena menjaga, merawat anak perempuan itu adalah sangat-sangat sulit. Tidak seperti menjaga dan merawat anak laki-laki. Karena sedikit saja kesalahan yang dilakukan oleh anak perempuan itu akan merusak nama baik seluruh keluarganya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kita di dalam hadis ini, barang siapa yang menjaga atau menanggung dua anak perempuan, tentunya ikhwani fiddin azzakumullah, menanggungnya di sini pertama-tama adalah tentang didikannya. Mendidik dan mengajarkannya didikan-didikan Islami. Kemudian mengajarkannya ajaran-ajaran Islami sehingga dia tumbuh besar dan mengenal akidah yang benar, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini,
yang menjaga, merawat dua anak perempuan sampai dia besar. Dirawat, dijaga dengan didikan-didikan yang islami sejak dia kecil, TK, SD, SMP, SMA dan seterusnya, semua itu didikan-didikan islami. Dan alhamdulillah kita di Lombok sekarang Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita. Kita punya TK yang islami, punya SD yang islami, kemudian demikian juga SMP dan SMA yang islami. Jadi antum tidak punya alasan lagi untuk menyekolahkan anak-anaknya di tempat-tempat yang tidak islami. Jika dua orang yang dijaga, dirawat, ditanggung, dia akan masuk surga bersama Rasulullah SAW. Lalu bagaimana jika yang dijaga dan dirawat, yang ditanggung ini lebih dari itu? Kemudian kata Rasulullah SAW, wa asyara bi usbu'aihi as-sabbabah wal wusta. Lalu Rasulullah SAW mengatakan seperti ini. Rasulullah SAW menunjuk dengan dua jarinya dan mengatakan seperti ini. Aku dan dia masuk surga seperti ini. Maka ikhwani fiddin azzakumullah, hendaklah kita memperhatikan anak-anak perempuan ini. Dan terutama sekali di zaman kita ini, zaman yang penuh dengan fitnah. Dan yang namanya anak perempuan dhaifatu aqlin wa din, agamanya lemah, akalnya lemah, begitu cepat tertarik dengan hal-hal yang datangnya dari orang-orang yang non-muslim. Mereka begitu cepat menarik, mengambil cara-cara yang mereka lihat di TV. Begitu cepat mereka mengambil ucapan-ucapan yang didapat dari luar, padahal semua itu bukan sifat-sifat dan bukan perilaku orang-orang yang muslim. Maka dari sinilah ikhwani fiddin azakumullah, letaknya beratnya kita menjaga dan merawat anak-anak perempuan. Maka wajar Rasulullah SAW mengatakan aku dan dia akan masuk surga seperti ini. Setelah itu Rasulullah SAW mengatakan wababani mu'ajjalan uqubatahuma fid dunya. Ada dua pintu yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala siksaannya di dunia. Dua pintu maksudnya adalah dua perbuatan, dua perilaku yang siksaannya, azabnya disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum disiksa di akhirat. Apa itu? Yang pertama kata Rasulullah SAW, al-baghi. Al-baghi adalah melampaui batas dan melakukan kezaliman. Rasulullah SAW mengatakan, wattaqi da'watal mazlum. Hindarilah olehmu doanya orang yang terzalimi. Jangan menzalimi seseorang, baik dengan kata-kata, perbuatan, mengambil haknya, jangan sama sekali. Kenapa ikhwani fiddin azzakumullah? Ketika orang yang terzalimi itu malam tiba dia tidak bisa tidur, dia selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, turunkanlah azabmu, siksaanmu kepada orang yang menzalimi aku. Ya Allah, balaslah orang yang telah mengambil hak-hakku. Sementara kita yang menzaliminya nyenyak tidur. Ya, sementara dia tidak bisa tidur karena memikirkan haknya yang diambil sama orang lain. Dia mengangkat tangannya lalu berdoa kepada Allah agar kita dibinasakan, agar kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW mengatakan wattaqi da'watal mazlum. Hindarilah olehmu doa-doanya orang yang terzalimi. Jangan melakukan sesuatu kezaliman agar engkau tidak didoakan oleh orang-orang yang menzalimimu, oleh orang-orang yang engkau zalimi. Apakah itu perbuatan atau harta yang kita ambil atau apa saja. Hindarilah kezaliman itu agar engkau tidak didoakan oleh orang-orang yang engkau zalimi. Kenapa kata Rasulullah SAW? Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena doanya orang yang terzalimi itu tidak ada penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, meskipun orang itu adalah orang kafir. Ya, jangan dizalimi dia. Karena doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lambat laun pasti akan dikabulkan oleh Allah. Kalau tidak dikabulkan di dunia, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya di akhirat.
Jadi ikhwani fiddin a'azakumullah, kezaliman itu adalah sesuatu yang buruk. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, "Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman itu atas diriku. Fala tadzalamu, janganlah kalian saling menzalimi. Seorang suami tidak boleh menzalimi istri, istri tidak boleh menzalimi suami. Demikian juga orang tua tidak boleh menzalimi anak-anaknya. Ya, tetangga tidak boleh saling menzalimi, teman tidak boleh saling menzalimi. Ya, kezaliman apakah itu bentuknya bentuk mengambil hartanya, mengambil haknya, atau menzaliminya dengan lidah, wal'iyadzubillah. Yang ini yang selalu kita lakukan. Mungkin kita tidak menzaliminya dengan mengambil haknya. Hak-haknya kita tunaikan, namun selalu kita membicarakan aibnya orang. Selalu kita membicarakan hak kekurangan-kekurangan orang. Ini adalah bentuk-bentuk kezaliman ikhwani fiddin azzakumullah. Karena yang namanya zulm dalam bahasa Arab itu adalah wad'u syai' fi ghairi makanih, menaruh sesuatu bukan pada tempatnya. Dia menaruh pembicaraannya bukan pada tempatnya. Dia membicarakan sesuatu yang tidak perlu dan tidak boleh dibicarakan. Ini adalah bentuk-bentuk kezaliman. Jadi, ini yang pertama yang disegerakan siksaannya, azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Yang kedua adalah wal uquq, durhaka kepada kedua orang tua. Ini adalah disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala uqubahnya, azabnya di dunia sebelum Allah Subhanahu wa taala mengadabnya juga di akhirat. Di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min dzambin ajdaru an yu'ajjil Allahu li sahibih." Tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala siksaannya bagi pelakunya di dunia, ma'a ma yaddakhiru lahu fil akhirah, di samping azab yang Allah Subhanahu wa taala telah sediakan untuknya di akhirat. Ya. Jadi azabnya sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat sebelum di dunia. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Minal baghi, melampaui batas, kezaliman. Kemudian yang kedua, wa qati'atur rahim, dan memutus ar-rahim, memutus hubungan kekeluargaan. Termasuk juga memutus hubungan dengan kedua orang tua. Kedurhakaan ini menyebabkan kita memutus hubungan dengan kedua orang tua kita. Ikhwani fiddin azakumullah, sudah kita sampaikan di hadis-hadis, di kajian-kajian yang sudah lewat, bahwa menyambung hubungan kekeluargaan, dan orang yang paling pantas untuk kita sambung hubungan kita dengannya adalah orang tua kita. Menyambung hubungan kekeluargaan adalah salah satu sebab kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana? Di Shiratul Mustaqim. Ya. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, semua kita tahu bahwa Shiratul Mustaqim itu ahaddu minas sayf wa adaqqu minas sya'r. Ya, lebih tajam dari pedang dan lebih halus dari apa? Sehelai rambut. Di bawahnya ada api yang menyala. Ya, bisa kita bayangkan ikhwani fiddin azakumullah. Lebih tajam dari pedang, lebih halus daripada rambut. Takut, semua orang takut berjalan. Karena di dunia saja kita tidak berani berdiri di atas pisau, apalagi berjalan di atas pedang yang tajam. Namun takut atau tidak, seseorang itu pasti akan berjalan. Karena ini sudah merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia tidak menggunakan sandal, tidak berpakaian, dia takut. Namun takut atau tidak, dia harus berjalan. Di samping itu dia akan memikul dosa-dosanya. Bagaimana dia akan terombang-ambing nanti? Ya. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fayursilullahu ar-rahima wal amanah fayaqifani ala jambatay as-sirat." Allah mengutus al-amanah, kejujuran, dan hubungan kekeluargaan berdiri di samping kiri kanan Shiratul Mustaqim. Orang yang lewat, maka jika dia jujur, dia mengatakan, "Oh ya Allah, ya fulan ini adalah dulunya orang jujur di dunia, selamatkanlah dia."
Kemudian juga jika dia menyambung hubungan kekeluargaannya, maka hubungan kekeluargaan ini mengatakan, ya Allah, si fulan ini adalah orang yang menyambung hubungan kekeluargaannya, selamatkanlah dia, maka diselamatkanlah dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, untuk senantiasa menyambung hubungan kekeluargaan ini memang adalah sesuatu yang berat. Ya, karena di antara keluarga-keluarga kita ini banyak orang yang tidak senang dengan kita. Banyak di antara kita dengan mereka itu adalah muamalahnya yang agak rusak. Maka kita perlu sabar dan senantiasa mendoakan mereka agar mereka mendapatkan hidayah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, yang pertama adalah uqubah di dunia, azab di dunia bagi orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, azabuhu fi qabri, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di kuburnya. La ilaha illallah. Lihat ikhwani fi din azakumullah, di dunia dia disiksa, di kubur juga disiksa, di akhirat juga disiksa wal'iyadzubillah gara-gara kedurhakaannya kepada kedua orang tuanya. Ya. Lihat ikhwani fi din azakumullah, siksaannya di kuburannya. An al-Awwab bin Hawshab, dari Al-Awwab bin Hawshab dia mengatakan, nazaltu marratan hayyan, suatu ketika aku pernah mendatangi sebuah desa, wa ila janibi dzalika al-hayy maqbarah, di samping desa ini ada kuburan. Falamma kana ba'd al-'asr inshaqqa minha qabr, begitu tiba waktu asar, salah satu kuburan terbelah. Fakharaja rajulun ra'su ra'sa himar, maka muncul dari kuburan itu seorang laki-laki yang kepalanya kepala himar. Wa jasaduhu jasada insan, tubuhnya tubuh manusia. Fanahaqa thalatha nahaqat, nahaqa suara keldai itu namanya nahiq, bahasa Indonesia apa? Hah? Ringkikan? Ringkikan keldai. Ya, bahasa Arabnya nahiq. Nahaqa thalatha nahaqat, orang ini meringkik 3 kali. Thumma intabaqa alaihi al-qabr, kemudian tertutup lagi. Fa idza ajuzun taghzilu sya'ran aw sufan, terlihat dari kejauhan ada seorang wanita tua yang memintal suf, wol. Faqalat imra'ah, lalu ada seorang wanita mengatakan, tara dzalikal ajuz, apakah engkau melihat wanita tua itu? Qultu ma laha, ada apa dengan wanita tua itu? Wanita ini mengatakan, tilka ummu hadha, yang tua itu adalah ibunya ini, ibunya orang yang kelihatan dari kuburnya. Qultu ma kana qissatuh, apa yang terjadi dengannya sehingga dia mengalami hal yang seperti itu? Lihat ikhwani fiddin azakumullah, perbuatan yang buruk ini. Dia mengatakan, qalat kana yashrabul khamra, dia adalah anak yang suka minum khamr. Dan khamr ini ikhwani fiddin azakumullah ummul khaba'ith, ibunya semua kejelekan. Kalau orang sudah minum khamr, meskipun dia adalah orang yang paling menjaga lidahnya, meskipun dia orang yang paling baik lidahnya, paling baik perbuatannya, kalau dia sudah minum khamr, maka dia akan menjadi orang yang paling buruk lidahnya, paling buruk perilakunya. Ya, kalau sudah minum khamr dia bisa mencuri, dia bisa membunuh, dia bisa mencaci maki, dia bisa membakar, bisa memukul dan yang lain-lainnya. Semua kejelekan-kejelekan akan datang apabila dia sudah minum khamr, wal'iyadzubillah. Ya, kalau orang yang suka berjudi, mungkin dia hanya berjudi saja. Tapi kalau sudah minum khamr, semua kejelekan-kejelekan itu datang. Nah, anak ini ikhwani fiddin azakumullah, kata ibunya, kana yashrabul khamr,
dia suka minum khamr. Fa idza raha taqulu lahu ya bunayya ittaqillah. Apabila malam tiba, maka ibunya mengatakan kepadanya, wahai anakku, bertakwalah kepada Allah. Lihat ikhwani fiddin azakumullah, yang namanya ibu, orang tua, bagaimanapun jeleknya anaknya itu selalu dipanggil dengan panggilan yang mesra. Ya, sebagaimana kita katakan di kajian-kajian yang sudah lewat, Allah Subhanahu wa taala juga demikian. Bagaimanapun durhakanya hamba-hambanya, bagaimanapun banyak maksiat-maksiatnya, namun selalu dia apa? Memanggil hamba-hambanya dengan ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Ya. Dan selalu Allah Subhanahu wa taala apabila hamba-hambanya minta maaf, minta ampun kepada Allah, bagaimanapun banyak dosanya, Allah Subhanahu wa taala akan memaafkannya. Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya. Ya. Nah, ibunya ini selalu mengatakan, "Ya bunayya ittaqillah." Wahai anakku, bertakwalah kepada Allah. Jadi, ikhwani fid din azakumullah, ini dalil bahwa anak kita meskipun dia nakal, tidak boleh kita mengucapkan kata-kata yang jelek kepadanya. Karena biasanya orang sasak ini suka sekali membikinkan anaknya apa? Lakab, julukan-julukan yang jelek, oloan-oloan, elok sekenek katanya. Ya, padahal kadang-kadang anak-anaknya baik-baik anak-anaknya, namun karena dia melakukan sedikit kenakalan, dibikinkan dia julukan-julukan yang jelek-jelek. Nah, ibu ini ikhwani fiddin azakumullah, meskipun anaknya selalu minum khamr, namun dia mengatakan, ya bunayya ittaqillah. Wahai anakku, bertakwalah kepada Allah. Ila mata tashrabu hadhil khamr. Sampai kapan engkau akan minum khamr ini? Ya. Maka anaknya itu dengan kurang ajar, dia mengatakan, innama tanhaqina kama yanhaqul himar. Wahai ibu, enggak ada gunanya engkau melarangku. Ya, sesungguhnya engkau ini meringkik seperti keldai. Ya, apapun yang kamu katakan itu tidak ada gunanya bagi saya. Ya, kan ada pepatah bahasa Indonesia yang mengatakan, kafilah berjalan, anjing menggonggong. Hah? Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Ya. Nah, maksudnya enggak ada gunanya engkau teriak-teriak seperti itu. Enggak ada gunanya engkau mengatakan demikian, karena saya tidak akan mendengar omonganmu. Ya. Kemudian disamakan ibunya itu seperti keldai, wal'iyadzubillah. Ya. Qalat famata ba'dal asr. Maka anak ini setelah asar dia meninggal dunia. Fahuwa yanshaqqu anhu al-qabr ba'da al-'asr kulla yawm fayanhaqu 3 nahqat. Selalu setelah salat asar kuburnya itu terbelah, lalu dia meringkik 3 kali, thumma yantabiq 'alaihi al-qabr. Kemudian kuburnya tertutup lagi. Cerita ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Asbahani dan yang lain-lainnya. Dan Al-Asbahani mengatakan, haddatsa bihi Abul Abbas Al-Asam imla'an bi Naisabur. Cerita ini juga disampaikan oleh Abul Abbas Al-Asam di Naisabur bimashhadin minal huffaz falam yunkiruh. Di hadapan para penghafal hadis, dan tidak ada satupun yang mengingkari cerita ini. Dan hadis cerita ini juga dibenarkan oleh Al-Munziri fi Targhib wa Tarhib. Ya, demikian juga Syekh Albani mengatakan hadza haditsun hasanun mauquf. Jadi lihat ikhwani fi din azakumullah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyiksa anak ini, ya, di kuburannya dijadikan dia keldai. Sama seperti orang-orang yang mendahului imamnya. Ya, yang mengangkat kepalanya sebelum imamnya, Allah akan merubah kepalanya menjadi kepala apa? Himar, keldai. Jadi Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir. Mana lebih besar dosanya? Orang yang durhaka kepada ibunya atau kepada mana lebih besar dosanya? Orang yang durhaka kepada ibunya atau orang yang mengangkat kepalanya sebelum imamnya? Jelas
yang lebih besar adalah dosa orang yang durhaka kepada ibunya. Apalagi mengatakan, ibu engkau adalah seperti keldai. Na'udzubillah. Jadi wajar Allah Subhanahu wa taala menjadikannya keldai karena dia menganggap ibunya seperti keldai, wal'iyadzubillah. Kemudian kata Syekh mengomentari cerita ini, walaysa bilazimin an yu'aqiba kulla 'aqil bimithli hadha. Akan tetapi tidak mesti semua orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Ya, bisa jadi ikhwani fiddin azakumullah, siksaan-siksaan, azab-azab Allah terhadapnya bervariasi. Ya, ada orang durhaka kepada kedua orang tua, namun Allah Subhanahu wa taala memberinya nikmat terus-menerus. Ya, namun dia tidak ngaji, tidak taat, tidak mau beribadah kepada Allah, dan ini merupakan siksaan yang paling berat ikhwani fiddin azakumullah. Jika Allah Subhanahu wa taala menyiksanya di dunia, mungkin dengan siksaan itu Allah meringankan siksaannya di akhirat. Namun jika dia durhaka kepada Allah durhaka kepada ibu bapaknya, namun Allah Subhanahu wa taala terus-menerus melimpahkan nikmat kepadanya, ini adalah pancingan agar Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti memberinya siksaan itu 100%, tidak ada korting-kortingannya. Ya. Nah, jadi ikhwani fiddin azakumullah, maksudnya adalah hendaklah kita selalu melakukan apa? Introspeksi diri namanya. Ya, melihat apakah kita ini termasuk orang yang sering durhaka kepada kedua orang tua atau tidak? Atau tidakkah kita ini termasuk orang-orang yang jarang mendoakan orang tua, namun Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita nikmat-nikmatnya siang dan malam, kesehatan, harta, anak dan yang lain-lainnya, sementara kita jarang mendoakan orang tua kita? Ya, jangan-jangan ikhwani fiddin azakumullah, ini pancingan dan istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka hendaklah kita memperhatikan masalah ini dengan serius, karena masalah ini ikhwani fiddin azakumullah merupakan kebaikan kita di dunia atau di akhirat. Kemudian kata Syekh, walakinna Allah yaf'alu ma yurid. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang Dia kehendaki. Walaysa hadza 'ala Allah biba'id. Dan ini bukanlah sesuatu yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Jika orang yang mendahului imamnya saja mengangkat kepalanya sebelum imamnya, dirubah kepalanya menjadi kepala keldai, apakah berat bagi Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang yang mengatakan ibunya seperti keldai dijadikan kepalanya seperti keldai? Sama sekali tidak. Allah itu ala kulli syai'in qadir, maha kuasa atas segala-galanya. Ya, menjadikan kepala seseorang menjadi kepala keldai bukanlah suatu yang mustahil dan bukanlah sesuatu yang berat bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, la tuqbal a'maluh. Amalan-amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah an Abi Umamah radhiyallahu taala anhu. Dari Abi Umamah radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathun la yaqbalu Allah minhum sarfan wala adla. Ada 3 macam manusia Allah tidak menerima dari mereka sarfan. Sarfan itu adalah taubah atau nafilah, tobatnya, atau solat-solat, perbuatan-perbuatan nafilah, perbuatan-perbuatan sunnahnya. Ya, wala adla. Demikian juga yang wajib tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sini adalah tidak diterima, ya, yaitu yusraf fihi an nafsil azab. Amalan-amalannya itu tidak diterima, maksudnya adalah amalan-amalannya ini tidak bisa menjauhkan dari diri mereka siksaan-siksaan Allah Subhanahu wa taala, baik amalan-amalan yang sunnah atau amalan-amalan yang wajib. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, sebagaimana kita mengetahui bahwa ibadah-ibadah yang kita lakukan ini, apakah itu zikir, apakah itu ibadah badaniyah, ya, ataukah itu ibadah maliyah, ataukah ibadah badaniyah maliyah seperti haji, umrah dan yang lain-lainnya, ini
di antaranya adalah manfaatnya akan menjauhkan kita dari azab-azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang ini ya, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima dari mereka sarfan aw nafilah, taubatnya tidak diterima, amalan-amalannya sunnahnya tidak diterima, amalan-amalan wajibnya tidak diterima. Maksudnya adalah amalan-amalan ini tidak bisa menyelamatkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Bukan tidak diterima total, tidak. Tapi amalannya ini tidak akan menyelamatkannya dari apa? Dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapa ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama adalah aqun. Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ya, wajar sekali dia tidak diterima amal-amalannya. Wajar sekali amalan-amalannya itu tidak menyelamatkannya dari siksaan Allah. Kenapa? Orang tuanya di saat butuh dengan perhatiannya, di saat dia butuh dengan perawatannya, ya, di saat orang tuanya butuh dengan pembiayaannya, justru dia durhaka kepada mereka. Ya, orang tuanya yang sudah capek, lelah, ya, pada saat dia kecil, ya, merawatnya, membiayainya, memeliharanya, begitu dia besar, begitu tua, dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Wajar orang-orang seperti ini amalan-amalannya tidak bisa menyelamatkannya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi ikhwani fi din azakumullah, hadis yang pertama menjelaskan bahwa orang yang durhaka adalah akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum dia diazab di akhirat. Maka wajar jika amalan-amalannya tidak menyelamatkannya dari azab Allah Subhanahu wa taala jika dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Kecuali dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua, wal mannan. Al mannan artinya adalah orang tidaklah dia memberikan sesuatu melainkan dia sebut-sebut. Ya, disebut-sebut pemberiannya. Atau dia ceritakan kepada orang lain. Ya, saya sudah beri fulan begini, saya telah beri fulan begini. Ingat ikhwani fiddin azakumullah, salah satu di antara orang-orang yang mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antaranya adalah apa? Warajulun tasaddaqa bi sadaqatin. Seorang laki-laki, demikian juga seorang perempuan. Ya, tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha, disembunyikan sedekahnya. Dia tidak mau ceritakan kepada siapa-siapa. Apalagi dia ungkit-ungkit. Fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma anfaqat yaminuhu, sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disumbang oleh tangan kanannya. Saking sembunyinya itu. Ya, namun kita melihat ikhwani fiddin azakumullah, hadis ini dilanggar oleh kebanyakan kaum muslimin. Jika dia menyumbang satu sak semen diumumkan di masjid, Bapak fulan dan Bapak fulan telah menyumbang semen satu sak, Al-Fatihah. Ini adalah sangat bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian ini adalah cocok sekali, pantas sekali untuk apa? Untuk tidak diterima amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia ingin memamerkannya. Amalan-amalan seharusnya disembunyikan, namun justru dia dipamerkan, wal'iyadzubillah. Baik. Jadi, yang pertama adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, dan yang kedua adalah al-mannan. Wa mannan, orang-orang yang senantiasa menyebutkan apa? Pemberian-pemberiannya. Dan yang ketiga adalah wa mukadzibun bil qadar. Orang yang mendustakan takdir. Maksudnya adalah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui sesuatu itu kecuali sesuatu itu telah terjadi. Ini adalah orang-orang yang mendustakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwani fi din azakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah mencatat maqadir al-khalq. Ya, telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang terjadi di darat, di laut, di udara sampai hari kiamat, itu semua telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala.
Namun orang-orang ini mereka mendustakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui sesuatu itu kecuali sesuatu itu telah terjadi. Kemudian yang keempat, di antara asar keburukan-keburukan yang ditimbulkan oleh durhaka kepada kedua orang tua. La yanzurullahu ilaih. Allah tidak mau memandangnya. Tidak mau melihatnya. Ya. Karena mereka adalah orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak mau melihat mereka, tidak mau memandang mereka. Ya, kita saja ikhwani fiddin azakumullah, terkadang apabila kita marah, jengkel kepada teman, kita tidak mau melihatnya. Ya, orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, mereka telah melakukan sesuatu yang sangat buruk. Dosa mereka sangat buruk sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak mau memandang mereka. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Thalathatun la yanzurullah ilaihim." 3 orang Allah Subhanahu wa taala tidak mau memandang mereka. Yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Mereka tidak mau dilihat, tidak mau dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena perbuatan mereka adalah sangat buruk. Ya, dan mereka ini adalah orang-orang yang buruk sehingga Allah tidak mau melihat mereka. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-aqli walidayhi. Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ayo hati-hati. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Jangan kamu katakan kepada kedua orang tuamu uff. Kalau bahasa Indonesia itu itu saja. Kalau sama orang tua menjadi durhaka. Hati-hati. Kita sering sekali mengatakan mengatakan uff. Itu sering kali. Ya, maka ikhwani fiddin azakumullah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum kita bertemu dengan Allah, karena yang namanya kematian itu mendatangi seseorang baghtah, tiba-tiba. Dan lihat, jenggot kita ini sudah banyak putih. Ya, para ulama menjelaskan, ahlu tafsir, sebagian ahlu tafsir mengatakan waja'akumun nadhir, dan telah datang kepadamu pemberi peringat. Apa itu? Jenggot putih, rambut putih ini. Ini peringatan, maksudnya lagi sebentar kamu akan masuk ke kuburan, maka tobatlah kepada Allah. Ya. Nah, jadi ikhwani fiddin azakumullah, dahulu kita sering menyakiti perasaan orang tua. Kita jarang beristighfar untuk mereka dan sering sekali mengatakan ini, ya, maka adalah kita tobat kepada Allah. Ya. Kemudian yang kedua, al-mutarajjilah, wanita-wanita yang menyerupai laki-laki. Ya, dan ini ikhwani fiddin azakumullah salah satu wanita-wanita yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la'anallahu al-mutashabbihat minan nisa'i birrijal. Dilaknat oleh Allah wanita-wanita menyerupai laki-laki. Ya, berpakaian seperti laki-laki, bergaya seperti gaya laki-laki. Demikian juga sebaliknya, laki-laki yang meniru yang menyerupai wanita. Ya, jadi ikhwani fiddin azakumullah, ini perlu kita perhatikan. Ya, karena masya Allah, yang namanya keburukan-keburukan dari orang kafir ini begitu banyak, menyerang keluarga kita tanpa kita sadari. Ya, anak-anak kita terseret adat-adat istiadat orang barat, waliyadzubillah. Salah satu bentuknya adalah anak-anak perempuan suka meniru laki-laki. Ya, ikut boxer, ikut macam-macam. Ya, bahkan jadi ojek juga. Ya, banyak ini ikhwan fiddin azakumullah. Dan anehnya kalau perempuan jadi tukang ojek, yang paling senang diojek adalah laki-laki. Na'udzubillah. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wad-dayyuth,
Dayuth adalah mucikari. Yang dimaksud dengan dayuth di sini adalah seorang laki-laki, ayah atau suami yang melihat istrinya atau anak-anak perempuannya bermaksiat, dia diam. Anak perempuannya diapeli sama laki-laki, dia diam. Ya, dibiarkan. Istrinya kakak kikik dengan laki-laki yang bukan mahramnya, dia diam. Ya, anaknya dibonceng sama laki-laki yang bukan mahramnya sampai malam, dia diam. Ini dayuth. Allah tidak mau memandangnya. Ya, istrinya duduk di kantor berduaan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, ya, tertawa-tertawa, ini dayuth. Ya, seorang laki-laki yang membiarkan istrinya dibonceng sama tukang ojek, ini dayuth. Ya, seorang laki-laki, ayah atau suami membiarkan istrinya keluar dari rumahnya dengan perhiasan yang begitu menarik, ya, pakai celah, pakai pupur, pakai bedak dan macam-macam. Kemudian bajunya begitu menarik perhatian, ini dayuth. Ya, karena sang istri di hadapan suaminya mungkin tidak pernah berdandan seperti itu. Ya, tidak pernah dia apabila malam tiba dia mulai mandi, kemudian menyisir rambutnya, kemudian memupuri, betul, memupuri wajahnya pakai bedak, pakai make up. Tidak pernah itu dilakukan ketika dia akan tidur bersama suaminya, tapi ketika dia akan keluar ke pasar sekedar untuk beli tomat, beli kacang panjang, masya Allah, baju lebaran dipakai, sepatu lebaran dipakai, ya, jilbab lebaran dipakai. Kemudian dia pakai bedak, pakai bubur, pakai celak, pakai gincu dan yang lain-lainnya. Ya, ini laki-laki yang seperti ini adalah membiarkan istrinya dayuth. Kemudian ikhwani fiddin azakumullah, ketika yang jual tomat itu mengatakan, ketika dia ditanya berapa harga tomat ini, 5.000 misalnya, ya, ibu ini ditawar. Bagaimana cara menawarnya? Diajak bercanda sampai diturunkan menjadi 1.500. Ya, ini ikhwani fiddin azakumullah, kenyataan tidak perlu kita sembunyikan. Ya, kenapa kita mengatakan demikian? Agar perbuatan yang buruk ini dihindari oleh wanita-wanita muslimah, karena ini bukan perbuatan wanita muslimah. Ya, wanita muslimah boleh dia berdandan, tapi dandanannya itu hanyalah untuk suaminya. Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang wanita yang baik, yang bagaimana? Salah satu ciri-ciri wanita yang baik kata Rasulullah SAW, allati tasurruhu idza nadhara ilaiha. Ya, yang senang dipandang oleh suaminya. Kenapa dia senang dipandang oleh suaminya? Karena dia berdandan. Bagus dandanannya. Ya, bajunya bagus, rambutnya bagus, baunya juga harum. Ya, tapi sayang, wanita-wanita muslimah tidak berdandan kecuali apabila dia keluar dari rumahnya. Ya, kemudian kata Rasulullah SAW, wa khairu nisaikum, dan wanita-wanita kalian yang terbaik, kata Rasulullah SAW, al-muwatiyah, al-muwasiyah, yang taat kepada suaminya, al-muwasiyah, yang menghibur suaminya. Menghiburnya dengan apa? Dengan ucapan-ucapannya yang bagus, kemudian dan penampilan-penampilannya yang bagus. Ya, nah jadi ikhwani fiddin azakumullah, orang yang ketiga yang tidak mau dipandang, tidak mau dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ad-dayyuth. Laki-laki yang membiarkan istrinya, anaknya, ibunya melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala lalu dia diam. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa thalathatun la yadkhulunal jannah, dan 3 orang tidak masuk surga. Siapa yang 3 ini? Al-aqli walidayh, yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Diulang lagi. Orang yang tidak mau dipandang oleh Allah, orang yang tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 orang itu, yang pertama adalah siapa? Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya.
Kemudian 3 orang yang tidak masuk surga. Orang yang pertama juga adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kedua kata Rasulullah SAW, wal mudminul khamr. Orang yang kecanduan minum khamr, suka minum khamr. Ya, karena sebagaimana kita katakan tadi, al-khamr itu adalah apa? Ummul khaba'ith. Ibunya semua dosa-dosa dan kejelekan-kejelekan. Dan yang ketiga kata Rasulullah SAW adalah al-mannan. Orang yang menyebutkan pemberian-pemberiannya. Kemudian akhwani fiddin azakumullah, yang kelima. Di antara pengaruh-pengaruh durhaka ini yang kelima adalah la yadkhulul jannah. Dia tidak akan masuk surga. Sebagaimana kata Rasulullah SAW tadi, ya, di hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan la yadkhulul jannah, tidak masuk surga aqun, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, wala mudminu khamrin, demikian juga orang yang kecanduan minum khamr, termasuk narkoba, kemudian apa namanya, obat-obatan ini yang diminum-minum supaya dia supaya dia fly. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa mukadzibun bil qadar, orang yang mendustakan takdir, tidak percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan segala sesuatu. Mereka mengatakan Allah tidak mengetahui sesuatu itu kecuali sesuatu itu telah terjadi, wal iyadzu billah. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Ya, jadi Allah dia tidak tahu yang gaib. Kecuali sesuatu itu terjadi baru diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang punya pemahaman seperti ini ada, ikhwani fiddin azakumullah, banyak sekali. Ya, makanya kita wajib menuntut ilmu. Kemudian jangan sembarangan menuntut ilmu. Tuntutlah ilmu itu di pengajian-pengajian, di majelis-majelis ilmu yang menyampaikan qala Allah, qala Rasulullah, sesuai dengan pemahaman Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya, menyampaikan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan yang difahami oleh Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya, bukan sesuai apa yang difahami oleh akal mereka. Kemudian yang keenam, yang terakhir, dukhulun nar, orang yang durhaka dia akan masuk neraka, wal'iyadzubillah, kalau dia tidak segera bertobat kepada Allah. Ya, dalilnya adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tayalisi dan disahihkan oleh Imam Al-Albani di dalam sahihnya. Ya, an Ubay bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man adraka walidayhi, barang siapa yang bertemu dengan kedua orang tuanya, maksudnya barang siapa yang masih hidup kedua orang tuanya atau salah satu di antara kedua orang tuanya masih hidup. Ini nikmat dari Allah kepada antum semua, kepada kita semua. Ya, berarti Allah Subhanahu wa taala masih membukakan untuk kita pintu surga. Ya. Tentunya ikhwani fiddin azakumullah, kalau yang namanya orang tua sudah renta, ujian kita semakin berat karena dia akan kembali lagi seperti apa? Anak-anak kecil. Nah, Rasulullah mengatakan, man adraka walidayhi, barang siapa yang bertemu dengan kedua orang tuanya atau dengan salah satu di antara kedua orang tuanya, thumma dakhala an-nara min ba'di dzalik, lalu dia masuk neraka padahal pintu surga dibukakan oleh Allah. Ya, adanya orang tua ini adalah ibarat Allah membukakan kepada kita pintu surga, lalu tidak masuk dia surga. Ya, dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya sehingga dia masuk neraka. Maka kata Rasulullah SAW, fa ab'adahu Allahu ashaqah. Ya, didoakan oleh Rasulullah SAW doa keburukan, fa ab'adahu Allah, semoga dia dijauhkan oleh Allah. Ya, karena perbuatannya adalah buruk. Orang tuanya ada, ya, pintu surga dibukakan oleh Allah, tidak mau masuk. Malah dia justru memilih apa? Masuk kemana? Ke neraka, wal'iyadzubillah. Ya, nas'alullah as-salama wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua adalah orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang senantiasa mendoakan orang tuanya yang sudah meninggal dunia.
Ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita anak yang saleh yang berbakti kepada kita setelah kita tua nanti, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu kita ini ilmu yang bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.